yang telah memberikan arahan dan support untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara inti yang kita nanti-nantikan, yaitu pembinaan dan tausiah dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Pati, Direktur Pendidikan Islam, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Yang sangat kita hormati Bapak Ketua Jelas, Pak Taib, dan seluruh perangkat pengurusnya, para pengawas baik dari RK, RI, BPS, RMA, yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, masyaallah, siang hari ini menyampaikan saya mohon maaf lahir dan batin bila selama beberapa bulan ini kita bersama-sama ada hal yang kurang berkenan di hati, baik dari sisi tingkah laku maupun kata-kata yang saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga dengan salam terbukanya hati maafkan ini menjadi wasilah kita terus menatap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maghfirah dari Allah, sehingga kita semuanya sama-sama akan menjadi hamba Allah yang mendapatkan berkahnya, berkah dunianya, berkah usianya, berkah kepangkatannya, berkah semua aktivitas yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga semuanya bisa menjadi sangat bagi kita semua untuk mengabdi lebih banyak lagi di Kementerian Agama dan di madrasah-madrasah kita, di lembaga-lembaga kita, sehingga kita lebih bermaslahat, bermanfaat antara satu dengan yang lain, saling memberikan manfaat lebih banyak lagi. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, pertama saya ingin menyampaikan terkait dengan MFA, yaitu SI ASN, Sistem Informasi ASN yang diperbarui dari SIP 45. Ini harusnya sudah hari Senin kemarin itu yang terakhir, tetapi tanggal 14 itu ternyata sampai malam itu belum ada, jangankan separuh, jadi prosentasenya masih sangat kecil, sehingga ini tetap harus kita sampaikan dan tidak ada pemblokiran. Bisa terus melakukan proses itu meskipun katanya sudah akan pensiun tahun depan, tapi tetap aja misi ya, karena ini akan menjadi bagian dalam link dari perjalanan yang kita. Saya pun juga sudah berproses tapi belum sempat mengisi, jadi baru buka ini sudah terakses, kemudian nanti bisa kalau ada perubahan-perubahan terkait dengan SK, terkait dengan ijazah terakhir dan lain-lain itu bisa diakses ke sana. Kenapa seperti itu? Karena SK ini diarahkan nanti Bapak Ibu tidak usah mengajukan lagi. Misalnya Bapak ini kalau bukan kecil, itu tidak perlu oyong-oyong berkas. Semua sudah terekam di situ. Nah, langsung nanti begitu hari terakhir harus menerima SK itu sudah bisa di print out sendiri. Kemudian tujuannya nanti ke situ. Jadi semua layanan kepegawaian itu berbasis mandiri. Semua layanan kepegawaian ini semua
nanti diarahkan berbasis seperti itu. Jadi kalau kita tidak melakukan update sendiri, ya otomatis tidak akan terupdate. Nah, sehingga tidak ada orang yang disalahkan sama sekali. Kaitannya ini sekarang semuanya serba mandiri, serba diupload secara mandiri. Jadi nanti sering-seringlah upload, sering-seringnya untuk melihat minimal dalam waktu 1 bulan itu ada kita untuk melihat di SIASN, di SIASN itu. Jadi MFA ini diharapkan untuk situ, sehingga lebih banyak lagi info-info juga bisa kita unduh di sini terkait dengan kepegawaian. Makanya ke depan itu tidak banyak pembinaan-pembinaan yang dibuat seperti ini, karena kita sudah bisa mengakses sendiri ke SIASN yang menjadi milik kita sendiri dengan tentu dengan password. Nah, cuma passwordnya jangan sampai lupa, karena menggunakan kode ATP masing-masing dengan kode ATP itu seperti kalau ini dengan ada yang mengajukan, misalnya hari ini ada pengajuan bantuan terkait dengan pengawas misalnya, maka itu lewat akun saya di kepegawaian itu. Nah, dari akun saya itu kemudian saya memasukkan nomor KTP yang ada, maka itu sudah bisa cair. Jadi berbasis OTP, autentifikasi yang terkait dengan kewenangan dan regulasi yang diberikan oleh pemerintah. Ini terkait dengan agama. Yang kedua terkait dengan 8 program prioritas Kementerian Agama. Ini perlu saya sampaikan karena ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas kita masing-masing. Tugas penjenengan adalah menjadi pendamping madrasah, pendamping lembaga. Nah, karena pendamping lembaga, 8 program pokok prioritas Kementerian Agama ini menjadi salah satu yang sangat penting. Yang pertama adalah terkait dengan kurikulum cinta yang ditekankan oleh Pak Menteri Agama bahwa semua lembaga pendidikan harus mengembangkan kurikulum berbasis cinta kemanusiaan, sehingga basisnya adalah keharmonisan hubungan antara guru dan murid, antara guru dengan guru dengan kepala madrasah dengan pengawasnya, ini terjalin betul. Tapi bukan berarti terus kawin bareng-bareng, tidak ada di situ. Jadi kurikulum cinta ini bagaimana tercipta. Ini berarti punya sudah datang. Penuh cinta. Ya, karena kecintaannya madrasah pada kelas sehingga harus membersamai. Nah, pada kurikulum cinta yang ditekankan oleh Pak Menteri Agama ini pertama bisa dilihat di dokumen. Di dokumen itu pengembangan kurikulum cintanya seperti apa, harmonisasinya antar mata pelajaran seperti apa. Itu yang Bapak Ibu berhak untuk melihat, karena sebelum ke Kemenak itu akan dilihat oleh penjenengan semua dokumen kurikulumnya. Dokumen kurikulumnya ini sudah dikembangkan oleh belum kolaborasi harmonisasi tentang cinta kasih kemanusiaan, sehingga ini menjadi bagian yang sangat penting untuk penjenengan mitigasi di kurikulum beliau-beliau itu. Yang kedua terkait dengan ekologi. Nah, pada ekologi ini Pak Menteri sudah menggariskan bahwa nanti tanggal 22 April Selasa depan itu secara serentak se-Indonesia kita akan menanam. Yang ditanam ini beda, dan ditanam bukan sembarang pohon, tapi pohon yang berasal dari Papua, dari Maluku. Mertua. Gimana caranya mencarinya nanti diingatkan untuk malam biru dengan lebih tahu. Jadi nanti madrasah, kalau tadi di RA sudah saya sampaikan, di RA itu kita setiap lembaga dua ya, satu lembaga itu 2 itu ditanam,
dan nanti akan dikirim ketika beliau menanam, difoto terus dikirim ke pengawas. Demikian juga ke MI, ke MTS dan MA. Nanti menjelang pagi, kalau saya sih karena kita ini punya kuota kira-kira 2000-an kuotanya untuk Gresik, maka nanti masing-masing MI, MTS, MA ya paling tidak sama dengan per lembaga itu 2 minimal. Syukur-syukur bisa lebih. Matoa, pokoknya Matoa bukan mertua, bukan pohon mertua, pohon Matoa itu buahnya enak, buahnya manis. Nah, saya tidak tahu apakah bisa langsung ditanam dengan tapi kalau melihat sepintas harusnya bisa, stek langsung itu harusnya bisa. Tapi tidak tahu apakah termasuk yang seperti di Jawa karena pohonnya ini berasal dari Papua. Nah, coba nanti dilihat pedagang-pedagang bunga itu biasanya apakah ada di situ. Sehingga mulai hari ini nanti disampaikan sampai pada hari Senin itu sudah bisa diperoleh oleh masing-masing. Syukur-syukur bisa dikerahkan untuk anak-anak siswanya. Jadi target kita supaya bisa terlewati. Iya, sama-sama bisa kita nanti sama-sama menanam, gerakan menanam sehari di tanggal 22 April. Ini adalah terkait dengan ekologi. Saya juga minta supaya berkomunikasi dengan daerah tidak ada. Sebenarnya di BKSDA itu bisa diakses. Kemudian yang ketiga terkait dengan layanan keagamaan, baik di KUA, di lembaga-lembaga pendidikan terluar, terdepan, tertinggal yang ada di kita itu, apakah bisa ada penguatan bimbingan perkawinan dan bimbingan yang langsung berdampak. Contoh apa? Kalau di madrasah, Bapak Ibu ingatkan madrasah yang tanahnya belum sertifikat. Kalau di situ ternyata ada madrasah yang kebetulan kok wakaf tanahnya, antarkan mereka untuk bisa mendapatkan sertifikat wakafnya. Karena ini menjadi program dampak langsung yang seperti ini. Jadi begitu kita tangani itu bisa langsung. Sampai hari ini Gresik sudah ada 54 tanah yang diajukan untuk sertifikat pertanahan nasional, dan itu rata-rata berasal dari tanah wakaf. Sudah masuk. Jadi kita bekerja sama dengan BCNU, bekerja sama dengan lembaga wakaf, Badan Wakaf Indonesia. Ya tentu karena wakaf ini nanti berbasis ada yang luasnya sekian, maka itu pengurusan di kabupaten. Nah, luasannya lebih dari sekian, maka di provinsi itu ada, semuanya ada, dan berapanya itu juga ada. Tapi paling tidak kalau lembaga, kalau wakaf, tanah wakaf itu sudah bisa dibantu oleh dengan melalui KUA masing-masing. Jadi PPAIW, pejabat membuat akta ikrar wakaf, itu adalah kepala KUA yang punya kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat PPAIW. Jadi setelah terdaftar di AID baru nanti dinaikkan ke yang lebih tinggi, yaitu bisa langsung masuk ke BPN. Kita sedang melakukan kerjasama untuk itu. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, mewujudkan pendidikan unggul ramah terintegrasi dengan pendidikan, dengan pengembangan pendidikan agama dan keagamaan yang terintegrasi dan inklusif. Ini adalah korannya kepada panjenengan semuanya. Jadi pendidikan yang terintegrasi ini, unggul terintegrasi ini pertama terkait dengan izin operasional dari lembaga-lembaga kita.
coba dilihat dari masing-masing itu apakah ada yang ada pemberlakuan yang di awal dulu kan ada masa sekian tahun, apakah sudah ada yang habis? Karena kalau yang belakangan insya Allah tenang, sudah tidak ada sampai tahun sekian. Nah nanti mohon dilihat di job masing-masing itu apakah ada yang masih memiliki masa. Karena masa yang berlaku pada saat itu menjadi kendala. Kemudian kenapa kemudian dilakukan pembebasan tanpa masa seperti KTP? Sekarang kan basisnya seperti KTP. Nanti KTP pun juga akan beralih lagi menjadi identitas tunggal, kartu identitas tunggal. Terkait dengan ini kartu identitas tunggal, saya didatangi oleh dinas kependudukan itu meminta kepada kita, tapi tidak saya iakan. Yang terkait dengan ini tidak saya iakan karena saya tahu ada beberapa kendala pokok. Beliau mengajak al-wajakannya bagus untuk supaya setiap anak yang di MI dan RA itu punya KIA, kartu identitas anak. Nah dari sisi itu mudah, didengarnya sangat mudah. Tetapi persyaratan untuk mendapatkan KIA itu cukup rumit, dan saya tahu di madrasah ini rata-rata agak susah, apalagi kalau ada orang tua yang berasal dari Pondok M. Ini tidak mudah. Anak-anak yang orang tuanya memiliki buku nikah, karena persyaratan untuk mendapatkan KIA itu orang tuanya harus memiliki buku nikah. Nah, buku nikah ini yang menjadi persoalan. Kita akan bahas dengan kepala-kepala KUA sampai kepada kepala desa. Ini di beberapa tempat di Gresik ini tidak mudah mendapatkan buku nikahnya itu. Nah, Kongo ini bisa kita tangani sama-sama. Saya sepakat tadi ketika akan diperlakukan dengan ijazah elektronik, ini harus dilihat dari awal sebaik mungkin, karena rata-rata calon manten yang ada di kita itu angka abai. Jadi ketika mendaftarkan saya dhewe, apalagi kalau daftarnya itu melalui ngapunten Pak Mudin. Pak Mudin mendaftarkannya tidak berdasarkan ijazah tadi, tapi berdasarkan saya ingin Muhammad Roes diganti Matroes, ditulis di situ. Padahal ini nanti ketika mau haji jadi persoalan. Mana yang dipegang paspor untuk penerbitan paspor itu, apakah ijazah, apakah yang sakmuni memang Matroes? Padahal buku nikah itu berdasarkan, mestinya dikembalikan berdasarkan ijazah. Nah, celakanya lagi antara ijazah dengan akte kelahiran. Kalau dia mengurus akte kelahiran, gak ada sisa. Jadi mumet ini nanti. Makanya ijazah itu menjadi bagian yang sangat penting dari dokumen negara. Jadi orang-orang tidak memahami bahwa ijazah itu dokumen negara yang dititipkan kepada kita. Jadi itu bukan dokumen pribadi kita, itu dokumen negara yang ada di kita. Maka benar tidaknya tergantung panjenengan. Kemudian terkait dengan pemberdayaan pesantren. Nah, madrasah-madrasah kita mayoritas itu ada di pesantren-pesantren. Nah, karena pesantren ini adalah masyarakat khusus, maka masyarakat khusus ini juga harus mendapatkan pelayanan khusus. Sekarang dengan adanya BPH, Badan Penyelenggaraan Haji, ini tahun ini masih diselenggarakan oleh Kemenang. Tahun depan BPH akan berdiri sendiri. Kemungkinannya adalah BPH akan menjadi kementerian sendiri, sehingga nanti haji dipegang oleh kementerian. Karena kesulitan sampai hari ini, BPH ini tidak bisa menghadap ke Raja Ampat.
tidak bisa menghadap ke raja di Arab Saudi karena raja hanya mau menerima kalau itu menteri. Begitu dibuat sekarang badan penyelenggara haji, maka sampai hari ini yang menghadap ke sana ya hanya Pak Menteri, ya Pak Menteri Agama. Makanya kesulitan. Nah, kemungkinan besar akan diganti menjadi kementerian. Artinya Kementerian Agama akan pisah dengan penyelenggara haji. Nah, tapi alhamdulillah insya Allah sudah hampir disetujui oleh Bapenas untuk dirjen pesantren. Dirjen pesantren. Nah, ini juga akan ada perubahan-perubahan nanti. Lembaga yang di bawah pesantren ini apakah akan ada berdiri sendiri yang berupa madrasah maupun sekolah dan dikelola oleh dirjen pesantren, ataukah tetap seperti sekarang? Ini akan ada perubahan, karena itu jangan siap-siap saja. Kalau saya sih, kalau memang masih di penyelenggara agama ya masih bisa, tapi kan bisa jadi saya juga sudah berdalih lagi dengan partai. Itu akan menjadi sebuah. Jadi saya hanya mengantarkan saja. Nanti jangan-jangan ini akan ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan yang harus kita hadapi bersama-sama. Nah, karena itu sekarang Kementerian Pesantren ini diminta untuk betul-betul Bapak Ibu yang kebetulan sekarang juga menggawangi lembaga-lembaga yang di bawah pesantren-pesantren kita yang begitu banyak, mohon untuk diajak mereka. Memang tidak sedikit kiai-kiai yang juga ngapunten tidak familiar dengan pengawas, tidak sedikit yang saya memahami betul itu. Nah, tapi itu juga harus kita meledak aja dulu lah. Ya, kita meledak kepada beliau-beliau untuk bisa, karena apa? Semangatnya ngerangkut lembaganya itu, semangatnya mendampingi lembaganya. Karena Pak Kasih Kontren sendiri kebingungan dengan posisi pesantren yang 100% swasta. Ya kan masalahnya itu 100% swasta dan tidak sedikit kiai-kiai itu yang punya link langsung ke pusat. Contoh saja, tadi malam saya dikontak oleh seseorang, ternyata adalah dari Irjen. Nah, dari Irjen ini karena apa? Karena di-ban oleh salah satu kiai yang ada di Gresik. Coba. Jadi petinggi yang ada di pusat itu lebih mendengarkan beliau-beliau. Tapi untung saya sudah minta penjelasan dari beliau dulu apa yang dipermasalahkan. Ini setelah semuanya oke, saya memahami. Nanti kalau beliau ngebel ke saya baru akan saya jelaskan. Dan saya sudah dapat info dari beliau sehingga saya begitu menjelaskan itu tidak usah saya katakan ini dengan salah, ini tidak, tapi saya sampaikan yang benar kayak apa. Saya jelaskan dari A sampai Z, alhamdulillah beliau paham. Nah, ini hal-hal yang kadang-kadang membuat kita kelabakan kalau ada seperti itu. Belum tentu juga yang disampaikan itu benar, info kepada pejabat yang di pusat. Hal-hal begini ini sangat penting sehingga kita harus memahami regulasinya seperti apa, kemudian apply-nya itu seperti apa, penerapan di lapangan seperti apa, supaya yang di pusat juga nyambung terhadap apa yang sedang berjalan di lapangan. Nah, orang lain yang mempermasalahkan juga paham ketika kita menjelaskan. Maka menjelaskannya berarti usah apa diikuti dengan emosi. Sudah yang diinginkan seperti apa ini masalah yang disampaikan seperti apa begini. Oke. Nah, kira-kira menurut jenengan persyaratannya seperti apa saja? Ternyata yang dilapor nggak paham. Nah, ini menjadi bagian yang sangat penting untuk kita jelaskan karena diuji juga di lapangan. Kemudian terkait dengan pemberdayaan ekonomi umat. Ini terkait dengan optimalisasi peran dana sosial keagamaan untuk pemberdayaan ekonomi umat.
Alhamdulillah Kabupaten Gresik ditunjuk oleh Kementerian Desa dan Kementerian Agama yang bekerjasama terkait dengan ini, yaitu ada salah satu desa di kecamatan di selatan itu yang ditunjuk untuk menjadi kampung zakat. Ini baru pertama kali yang ditangani oleh Kementerian Desa dan Kementerian Agama berkolaborasi. Pak Kementerian Desa itu Pak yang dulu adalah yang dulu Ketua Komisi Pak Yandri, itu sekarang berkolaborasi karena memahami betul betapa kuatnya zakat dan lain-lain yang kalau ini bisa dimanfaatkan. Ini sudah pernah saya sampaikan ketika saya masih di Surabaya dengan Pak Eri, dan itu dimulai bukan kampung tapi RW. Dari RW itu sudah kita namanya kampung mandiri. Di RW itu menjadi kampung mandiri. Nah ini akan di launching nanti di kisaran Mei Juni. Salah satu persyaratannya adalah kalau ada lembaga pendidikan agama atau keagamaan, madrasah maupun TPI, pondok pesantren di situ, maka itu akan dilibatkan. Itu artinya apa? Kalau dilibatkan berarti jenengan katut gitu. Kalau sudah dilibatkan saat lembaganya itu berarti pengawas katut. Kita katut semuanya ada di sana. Nah ini akan di launching di Kabupaten Gresik oleh Pak Menteri Agama sendiri dan Pak Menteri Desa. Kemudian ada digitalisasi tata kelola kelembagaan. Digitalisasi tata kelola ini sudah dimulai dari sekarang, yang sudah disiapkan dari yang tadinya diharapkan dengan bergabungnya emis simpatika SPPK dan macam-macam itu diharapkan sebenarnya mengawali nanti, tapi lagi-lagi kembali ke servernya nggak kuat. Padahal ini yang diharapkan seperti Dapodik Pak sebenarnya. Jadi di Dapodik itu kenapa mereka kuat? Karena kerjasama langsung dengan Telkom. Makanya sekarang sudah berubah, ada beberapa sekolah-sekolah di bawah itu yang kemudian ada sekolah Google. Ya, sudah punya. Saya ditawari itu, sempat ditawari oleh Mas Dawang yang mengawali itu di Gresik. Tapi saya belum tahu kira-kira madrasah di Gresik ini ada nggak yang sudah siap, karena kan harus dicek betul tata kelola hasilnya, internetnya dan lain-lain itu apakah sudah free, sudah bisa di semua tempat, di setiap saat. Apakah itu, karena itu salah satu persyaratannya. Nah ternyata saya cek beberapa di Jakarta yang di swasta Iman, dua-duanya itu saja belum setiap saat untuk bisa diakses, karena kita ini masih punya underestimate, jadi punya perkiraan sendiri bahwa lembaga ini kalau diberi akses begitu kuat nanti disalahgunakan. Kita masih punya underestimate. Nah karena itu kemudian nanti kita akan berjalan, tetap akan kita push. Nanti kalau yang di dinas Pak Arianto sudah bicara dengan saya lebih serius tentang ini, nanti akan diberikan akses pada sekolah terdekat. Misalnya ini ada SMP 1, jadi SMP 1 itu sudah masuk menjadi sekolah Google. Nah, sekolah Google berarti di situ guru jangan sampai kalah dengan siswanya, cepet-cepetan akses informasi. Sebab kalau tidak, gurunya ngajar itu sudah di rumah, karena muridnya sudah tahu. Itu kan soal kecepatan saja, soal kecepatan dalam mengakses. Sama dengan jenengan, jangan-jangan pengawas itu kalah cepat dengan guru, dengan kepala di dalam mengakses sesuatu. Makanya kita memang harus
terbuka dengan dunia luar. Ya paling tidak itu pengembangan AI, pengembangan IT itu sudah harus menjadi ranah kita semuanya. Kalau itu sudah menjadi ranah kita, maka insya Allah beban penjenengan tidak akan kalah dengan mereka itu. Terakhir terkait dengan haji, alhamdulillah haji Kabupaten Gresik tinggal menunggu 1 hari untuk besok. Pelunasannya sudah sampai berapa? Sampai hari Jumat yang lalu itu masih 1.813. Nah ini bagian dari yang tidak melunasi di tahap pertama, itu diberikan pelunasan kesempatan pelunasan di tahap kedua, dan juga cadangan-cadangan yang bisa masuk, yang dipanggil, juga para pendamping. Nggak tahu kalau jenengan ada yang siap mendampingi, pendamping masing-masing ya monggo, tapi itu kan sudah harus terdaftar. Jadi batasannya itu di tanggal 18 Maret pengajuannya. Ini juga ada dari pusat juga ada tadi malam, ada penitipan juga. Padahal belum daftar, saya minta cek Pak, sudah daftar atau belum Pak? Belum ada daftar. Tanggal terakhir tidak ada. Ya sudah, jawab dengan regulasi. Jadi saya tegas, saya nggak mau terbawa arus. Kalau kita jawab dengan gampang-gampang, meskipun itu dari pusat, jangan-jangan dari yang pusat itu juga tidak tahu bahwa pendaftarannya terakhir itu di 18 Maret untuk menjadi pendamping atau menjadi cadangan. Nah ini yang juga harus kita pegang betul. Jadi kalau kita berpegang pada regulasi yang benar, insya Allah akan terus mengambil. Ini beberapa hal yang saya sampaikan kepada penjenengan, semoga menjadi ranah penjenengan untuk mengembangkan dan menyampaikan. Nah yang paling pokok di tanggal 22 itu, nanti setelah ini sampaikan kepada lembaga binaan agar mulai mencari matwa untuk bisa, kalau ini segede-gede nggak bisa diserahkan oleh orang tuanya, bahwa matwa apa namanya yang siap di tanam itu saja. Nggih, tapi untuk buat nih, buahnya malah kapan cukup. Jadi ini program menanam pohon matwa. Saya juga kaget ketika dapat suratnya ini. Oh ditentukan dengan juga. Sekarang nanam berarti nanti cucu-cucu buyut kita yang akan jadi nanti akan ada madrasah yang berbasis matwa. Saya kira itu beberapa, nanti mungkin edukasi bisa menambahkan informasi yang belum saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Saya selalu berkolaborasi dengan dan mari kita terus dukung program pemerintah ini sampai kekuatan kita berakhir. Itu mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas inspirasi, pengingat dan motivasi yang telah diberikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa melaksanakan apa yang beliau sampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, pantun dulu nih. Bila mawar harum mewangi, diberi air setiap hari dengan hati yang tulus dan suci. Mohon maaf atas hilaf diri. Baiklah, sebelum kita menutup kegiatan kali ini, mari kita yang akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Haji Saiful. Ibu kasih dulu. Baiklah.
Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu informasi-informasi berkaitan dengan kedinasan kita, terutama sebagai pengawas Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Kepada yang terhormat Ibu Hajar Mas Muba, Magister Pendidikan selaku Kepala Seksi Pendidikan Agama Kabupaten Gresik, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Bapak Dr. Haji Bandi. Saya hormati Bapak Ketua Pokjawas Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Bapak Dr. Haji Bujitahir MPDI, dan seluruh pengurus Pokjawas, dan yang sangat saya hormati seluruh pengawas madrasah mulai jenjang RA sampai MA di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu menjalankan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa bersama-sama hadir dalam rangka menghadiri undangan dari Pokjawas halal bihalal dan pembinaan dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan salawat serta salam tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu rasa lapar yang sangat supaya nanti makannya nikmat gitu ya, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu menguatkan yang disampaikan oleh Bapak Kepala tadi terkait gerakan penanaman 1 juta pohon matoa yang nanti akan dilaksanakan serentak tanggal 22 April di madrasah masing-masing, madrasah masing-masing. Maka nanti akan kami berikan seperti biasa. Seperti itu cuma satu, Bapak Ibu. Yang kita punya itu Excel itu cuma satu. Hanya pada momen misalnya momen BOP bos yang akan kita haid. Jadi semua kinerja kita akan terekam di situ terus. Nah nanti kalau terkait dengan pemantauan penanaman 1 juta pohon matoa, ini nanti kami share kembali Google Sheet-nya itu spreadsheet, maaf spreadsheet-nya. Terus yang kolom BOP bos kita ganti upload dari dokumen penanaman matoa. Jadi foto, nanti fotonya dikasih keterangan gitu ya, keterangannya seperti biasa. Bapak Ibu kalau mau sempurna ya mengikuti 4W 1H ya. Masih ingat di guru bahasa Indonesia ini 4W di pabrik 1H, 5W sorry 5W 1H. Nah itu insya Allah informasi kalau mengikuti 5W 1H itu nanti lengkap informasi yang didapat dari situ. Nah, ini nanti kalau satu lembaga kita punya 846 yang 2 tutup, MA Salafiyah sama RA Taslimatul Mukminin yang ada di mana itu yang pulau itu Unari. Nah itu berarti tinggal 844, kalau kali 2 kita sudah 1888. Karena targetnya bersih, terus Bapak Kepala tadi kan 2000. Jadi mungkin nanti tidak ada ASN ya Pak ya. Termasuk kita nanti mungkin dikasih tentang satu lah. Itu ASN ada rumah di mana terserah nanam. Kalau ASN itu masing-masing. Ya nanti kalau ada yang beli saya cuma satu. Ini menjadi bagian kita. Meskipun kita nanti tidak komandan buahnya, minimal kita bisa jaga
berupa himbauan yang sangat harus dilaksanakan. Jadi himbauan saja, tapi harus dilaksanakan. Pernah saat rame-ramenya Dinas Keluarga Islam itu kita sudah share terus ini mengingatkan kembali baru tadi malam dibagi. Terus sudah kita share kembali di Bapak Ibu, yaitu intinya Bapak Ibu tidak ada wisuda, tapi akhir usaha akhir tahun istilahnya ya kayak dulu ya. Nah untuk tingkat SMA sampai MA gitu ya, tidak ada wisuda. Jadi istilahnya nanti kalau dimusyawarahkan dengan wali murid dan komite dulu pakai apa enggak akhir usaha, pakai apa enggak, jangan langsung akhir usaha kita buat rencana. Kita akan dulu mau mengadakan akhir usaha perpisahan kelas akhir apa enggak, kalau mau direncanakan baru. Dan sebagai tadi sempat saya sampaikan ke LA, sebagai pengawas guru kepala madrasah kita berkewajiban mengarahkan supaya pelaksanaan kegiatan akhir usaha itu sesederhana mungkin, tidak boleh di hotel, boleh di hotel atau sejenisnya, tidak boleh ada sejenisnya, memanfaatkan potensi sarana yang ada di madrasah. Kalau punya halaman ya halaman, aula ya aula, halamannya dikasih terop dan persetujuan dengan komite. Sebisa mungkin yang jadi panitia itu wali murid yang besar. Tadi RK itu gini, wali muridnya nggak apa-apa, wali murid tak tahu ke gurunya. Tapi yang penting disetujui oleh wali murid gitu ya. Terus anggarannya disetujui oleh wali murid, ditawarkan pakai sound system yang bagus atau sound systemnya madrasah misalnya seperti itu. Ya, punyanya madrasah saja ada sudah aktif itu aja nggak apa-apa. Saya seperti itu. Pokoknya semua dimodulkan pada saat rapat dengan wali murid dan komite sehingga bisa dilaksanakan. Nah, karena banyak tidak ada wisuda, dikhawatirkan di edaran via WA itu ya, dikhawatirkan anak-anak yang kelas tinggi MTS SMA dikhawatirkan juga mau membuat sendiri karena mungkin ekspresinya tidak tersalurkan gitu ya. Nah ini pun diharapkan Bapak Ibu mengarahkan ke kepala-kepala madrasah lembaga sebisa mungkin anak-anak mengekspresikan juga dengan kegiatan yang sederhana tetap di bawah pantauan Bapak Ibu gurunya dan kepala madrasahnya. Jangan sampai sendiri mandiri terus kegiatannya tidak terkendali. Gitu. Itu terkait dengan wisuda. Kemudian terkait dengan yang ketiga, permintaan Kemenkeu ya yang mengisi Google Form itu ya Bapak Ibu. Kenapa beli lembaga? Karena di Kemenak kita tidak bisa mendapatkan data terkait misalnya yang TPG non PNS itu kan ditangani oleh Kanwil. Jadi yang tahu adalah lembaganya. Dana triwulan 1 ini 2025 dana untuk TPG non PNS berapa itu yang lebih tahu adalah lembaganya. Ini pasien maksud saya sama yang pasien itu sudah ada itu kita sudah diskusi banyak itu ya. Dan itu terakhir tanggal 17 besok Bapak Ibu, 17 jam 16, 17 April jam 16. Jadi yang saya sudah saya sebut belum nih, sudah nih yang tanggal 17 Saya ulang aja. ya nanti saya ulang. Nah ini nanti kalau ada kendala-kendala langsung kita diskusi di grup nih Bapak Ibu ya. Yang saya tangkap di sana Bapak Ibu ada isinya kondisi kelas. Nah kalau ada seperti ini Bu Bapak Ibu indikator mau ada bantuan. Jadi kalau ada informasi seperti itu mau ada bantuan, ini pun kita dapatkan informasi seperti ini dari Kanwil. Pokoknya Bapak Ibu kalau ada permintaan data kerusakan pasti sebentar lagi itu ada bantuan. Jadi itu sudah ada indikator seperti itu. Jadi diupdate di emisnya karena sekarang bantuan itu basisnya emis. Nah ada madrasah yang 12 lokalnya rusak dan dapat 12. Ada seperti itu karena berbasis emis. Jadi diperhatikan dulu. Nah bantuan ini yang dilakukan kalau nanti turun menjadi calon penerima yang dibantu tidak serta-merta
dikunjungi. Kalau yang rusak tadi sudah diperbaiki, tidak akan dapat bantuan. Tapi kalau seperti ini ya biasa pengalaman, kalau tidak diperbaiki rusak, membahayakan. Tapi kalau tunggu bantuan ya lama. Sistemnya seperti itu. Nah, ini mohon update selain kondisi link itu kelas yang rusaknya sedang berat juga MIS-nya diperbaiki. Khawatir nanti linknya diisi ada yang rusak, MIS-nya semua kategori baik, dan match ya nggak cocok. Terus bos yang diserap triwulan 1, triwulan 1 sudah diserap diisikan, diisikan. Terus nah ini terkait BOP bos sama bawean ini Bapak Kepala kemarin sudah mengajukan berusaha ke Mandiri dan insya Allah disetujui oleh Mandiri untuk dicairkan di bawean. Terus nanti insya Allah Mandiri akan MOU dengan Kemenak membuka agen nanti dari Bapak Kepala ada agen bisa agen Mandiri Bank Mandiri. Jadi nanti bisa dilakukan pencairan di sana lewat agennya itu. Nah ini kolaborasi dengan Kemenak memanfaatkan nanti tenaga-tenaga di KUA. Ya, alhamdulillah sudah ada jalan keluar. Pimpinannya yang saat ini baru itu cepat sekali. Karena menurut Kanwil Kemenak kebijakan penyaluran jemput bola atau tidak itu sudah wewenang bank penyalur. Kalau yang pimpinan kemarin itu alasannya masih diajukan di Kanwil, lalu diajukan di pusat. Setelah 1 bulan kita tadi tidak disetujui biar begitu. Padahal ini wewenangnya kabupaten untuk mengambil kebijakan. Alhamdulillah ini nanti insya Allah yang pengawas di bawean MTS, RA, MA nanti BOP bosnya dicairkan di bawean. Paling lambat minggu depan. Ini belum ada kabar sampai hari ini saya minta lagi. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena harus mendebet dulu, mendebet semua dana BP bos. Jadi jalannya ini mundur. Harusnya form disetujui, ditandatangani semua, baru uang bisa cair. Tapi ini mengambil langkah yang di luar regulasi. Pimpinan langsung mendebet dulu semua, padahal belum ada tanda tangan semuanya. Nah itu regulasinya berjalan mundur. Dicairkan dulu, baru form pengajuannya itu ditandatangani nanti di pulau. Jadi ini membutuhkan waktu lama. Mau difahamkan ke teman-teman lembaga bawean, karena lembaga bawean ini maunya cepet-cepet terus, nagih terus tiap hari WA terus. Padahal kan jalannya panjang. Bahkan dari ini untuk membawa uang tunai butuh keamanan, butuh booking tiket pesawat dan lain-lain. Ini mohon dibantu. Terus insentif guru, Kemenak pun tidak punya data insentif guru karena dari BPTK, BPTK yang dapat ini. Makanya ada Google Form ini harus diisi. Jadi kalau ada guru yang dapat insentif di BPNS ya, itu langsung dimasukkan ke sana. Jadi itu Google Sheet yang harus diisi lengkap. Terus terakhir tanggal 17 besok April tahun 2025 belum dapat ya sebenarnya. Tidak apa-apa di sini tidak dapat ya di sini. Kemudian yang selanjutnya perpanjangan akreditasi otomatis ya. Bapak Ibu mohon lembaganya yang dapat perpanjangan otomatis segera mendownload sertifikatnya, di-print, dipinggurakan dan tidak hilang itu dokumennya, disimpan filenya di laptop, di komputer, di Google Drive. Jadi harus di backup di semua lini supaya kalau kehilangan itu bisa ketemu di beberapa tempat. Baru surat ada prosesnya. Ada prosesnya. Ya, nanti kalau sudah bisa di-download itu di print out ya Bapak Ibu yang perlu difigurkan, dibaca gitu ya. Itu juga disimpan untuk file dan copy. Kemudian nanti mohon masukan juga dari Bapak Ibu yang menjadi asesor yang mendapatkan perpanjangan nilai C itu sebaiknya
menurut kami itu diajukan kita pengajuan reaktivasi ulang. Boleh ya? Karena adanya efisiensi sehingga tidak juga. Jadi bukan PT. Kalau PT kan nanti tidak dapat apa-apa sehingga pusat mengambil kebijakan untuk membuat C. Oh, C. Karena adanya efisiensi. Iya. Makasih Pak Ina. Perpanjangan prestasi gitu ya, karena dianggap bagus berarti kan perpanjang otomasi ya. Tapi kalau nilainya jelek itu C ya bisa mengajukan ya. Tapi karena efisiensi mungkin sementara buat C dulu ya. Sekarang TT ya. Iya. Terima kasih Pak Iman. Tapi kalau ada kesempatan ajukan ulang aja nih Bapak Ibu karena C memang prestasi tapi kalau C ada kesempatan mengajukan supaya ada C minimal. Karena di SKP Bapak Kepala itu juga nanti ada pendataan RA madrasah yang minimal mendapat nilai dikasih CFB. Jadi menentukan juga nilai kabupaten Gresik dari di SKP kita tahu. Selanjutnya PKB. Bapak Ibu mengingatkan ke lembaga, mohon mengingatkan lembaga atau guru tentang melaksanakan PKB karena itu salah satu syarat untuk pencairan TPQ di tahun 2026 untuk dilakukan di tahun 2025. Nah, ini sudah ada beberapa KKN yang mengadakan, tetap harus kita kawal dengan SOP yang sudah kita review di akhir. Satu kelas maksimal 50 peserta. Jadi kemarin ada yang mengajukan proposal pesertanya 110, kita arahkan menjadi 2 kelas. Kalau 3 kelas tidak mau ya 2 kelas tidak apa-apa lah, lebih 5 orang gitu. Tapi jangan langsung 1. Nah ini kita kawal bareng-bareng gitu Ibu ya supaya hasil PKB-nya maksimal dan PKB tahun ini kalau kemarin kita tekankan P5RA dan satunya apa ya kemarin tahun PI ya. Nah tahun ini mungkin kita sepakat dengan strategi yang di blending gitu ya, pembelajaran yang di blending sama kurikulum cinta. Nah kalau di blending itu kan dimulai dari penyusunan modul di blending. Insya Allah mudah kan karena ada IE belajarnya kemarin. Tapi yang paling penting prakteknya. Jadi nanti proposal-proposal yang masuk kita arahkan ada peer teaching yang di IN1, IN2 praktek langsung. Kalau peer teaching mungkin siswanya temannya sendiri, kalau yang IN2 harus ke siswa sehingga punya gambaran utuh. Kalau tidak ada peer teaching, meskipun di blending bisa menyusun modul bagus, akhirnya modulnya nanti ditumpuk aja di meja Bapak Ibu. Kalau seperti itu, terus masuk ke kelas ajarnya ya seperti dulu lagi. Nah, padahal sudah bisa menyusun modul di blending yang bagus gitu. Harus seperti itu. Untuk TPG, mohon maaf, masih ada yang lalai absen. Jadi ini kayak lalai absen ini harus kalau mau mengajukan dispensasi itu harus ada surat resmi dari BPBD. Kita tahu masih tidak ada bencana dan Bapak Kepala Kantor tidak berkenan untuk menandatangani SPTJN beliau sudah bencana ya. SPTJN-nya beliau. Gitu. Nah ini ya. Jadi masih ada yang lalai absen gitu ya. Terus yang kedua, pertama awal semester S29E apa itu? SKBK itu masih ada yang 23 JP lolos dari pengawasan kita. Mohon maaf pengawas pada saat ada tangani S25. Nah mohon hati-hati karena ada yang 23 JP. Nah sudah tidak ada jalan keluar kalau 23 JP pasti sudah tidak bisa cair. Kalau absen kan masih ada peluang untuk dispel, meskipun dispelnya tidak mungkin gitu ya. Nah Bapak Ibu hati-hati untuk semester depan. Biasanya teman-teman lembaga itu Excel-nya itu yang diganti hanya token saja. Terus kolom JP dibiarkan seperti yang kemarin ya isinya 24, padahal secara real 23. Nah sebaiknya Excel itu dihapus total sehingga misalnya sama ya 20 total diisi satu-satu untuk meminimalisir supaya ketahuan 23 JP nya tadi atau dibuang buat baru Excel-nya. Jangan pakai yang lalu yang dihapus hanya kolom token
mohon doanya. Yang itu Man 1 Man 2 MTSN Min 2. Habis itu MTS Saat Gabungan MTS Saat Gabungan 1 Jawa. Doanya supaya nanti kalau sudah nilai oleh pusat lolos menjadi standarisasi satuan pendidikan ramah. Bapak Ibu, karena ayam dan kurangnya mengganggu kita, kurangnya terima kasih atas perhatiannya. Ada lain kita diskusikan di grup seperti biasa. Mohon maaf kalau ada kurang berkenan dan saya pribadi secara kedinasan juga mewakili teman-teman KPMAS selama memberikan layanan, bimbingan teknis, ada yang kurang berkenan dari pemerintah dan juga dari Bapak Ibu Pengawas kita 0002 mohon maaf kalau ada kurang berkenan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Ibu Haja Masrura yang telah memberikan informasi-informasi kedinasan berkaitan dengan kepengawasan kita. Bapak Ibu, sebelum kita menutup kegiatan pagi ini, mari kita dengarkan doa yang akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Haji Saiful Mukminin, Magister Pendidikan. Kepada yang terhormat Bapak Haji Saiful Mukminin dipersilakan. Mari kita berdoa sejenak. Mari kita dulu berdoa biar tidak terfokus pada makanan yang berada di hadapan kita. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang oleh Allah, diberikan umur yang barokah, diberikan rezeki yang barokah, diberikan anak yang soleh, dan kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan yang bila hari ini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiri wa hamdan ya Rabbana lakal hamdu ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan bidina Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun warzuqna Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'alni muqima sholati wa min dhurriyyatina Allahumma inna ala dhikrika wa ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
terima kasih kami sampaikan. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara halal bihalal telah terlaksana dengan lancar. Dan sebelumnya marilah nanti ya dengan hormat kepada